Kalau pola candle tentu harus ada candle pendukung. Kalau chart pattern tentu harus paham support dan resisten. Perhatikan ini apapun namanya, saya tidak terlalu menyebut namanya, jenis tipe chart patternnya, karena belum tentu teman-teman yang baru itu nanti hafal dengan namanya. Karena namanya bagi saya nomor sekian. Yang paling penting paham bagaimana kita membaca secara konseptualnya. Perhatikan ketika ini mulai naik, ya, anggap saja ini naik. Nah, koreksi sebentar, naik, berarti ini sudah breakout. Kemudian perhatikan dari ujung sana ditolak oleh seller. Kemudian coba untuk naik kembali. Ya, setelah turun, kemudian naik kembali. Kemudian sampai di situ turun lagi. Kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, dari pergerakan naik turun itu perhatikan high dan low-nya, perhatikan high dan low-nya, high dan low-nya. Kemudian dari high dan low itu kita tarik garis. Ya, ini kita tarik garis. Kita tarik garis. Di ujung-ujungnya kita tarik garis. Maka nanti akan muncul pola, akan muncul pola. Jadi pola apa yang kita dapatkan di sana? Ya, tentu seperti ini. Naik, kemudian dia naik turun, yang di atas high-nya menuju ke bawah. Sementara low-nya menuju ke atas. High-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke atas. Makin mengerucut. Maka arahnya kemana kira-kira seperti ini? Ya tentu yang utama arahnya sesuai dengan tren sebelumnya. Tren sebelumnya naik, maka berpotensi nanti breakout-nya di atas. Tentu dengan catatan struktur candle sudah mulai terbentuk buyer, kemudian breakout di sini. Apakah selalu ke atas? Tidak selalu, karena ada kalanya nanti ini breakoutnya ke bawah, bisa saja ini. Nah, yang penting kita ikut di mana dia breakoutnya. Ketika breakout kita masuk sell, ketika breakout di atas masuk buy, selesai. Begitu masuk profit, exit, itu yang penting. Ya, tetapi jangan lupa begitu masuk entry selalu persiapkan batasan kerugian. Ini yang selalu tidak diperhatikan. Berapa batasan rugi di risk management sudah kita bahas panjang lebar. Kalau masih belum paham, nanti kita kasih materinya. Siapa yang belum dapat silahkan nanti ajukan saja, kita kasih materinya. Nanti dibaca lagi, diulang kembali. Di video-video yang sebelumnya, di kelas sebelumnya sering kita bahas, sering kita evaluasi, bahkan selalu kita singgung terkait dengan batasan rugi ini. Maka kalau kita hanya fokus pada teknikal tanpa ini, tanpa kita perhatian di sini, nanti akan sangat sulit untuk kita bisa bertahan di dalam dunia trading. Ya, kalaupun dia mengatakan, oh ini saya juga bisa nyaman dengan resiko yang tinggi, dengan lot yang dalam tanda kutip tidak terukur, ketahanan kecil, saya juga bisa bertahan, saya bisa kaya, saya bisa beli ini beli itu. Ya, jawabannya adalah omong kosong dan perlu dipertanyakan. Ya, mungkin saja dia berhasil di trading bukan karena betul-betul menjadi seorang trader, bisa saja karena seorang afiliator, bisa saja karena seorang marketing yang handal. Kita hargai semuanya, memang pandai memikat orang, ya tidak masalah. Yang kita patut sayangkan tentu nanti cara-cara yang menghalalkan segala cara, cara-cara yang tidak sehat, yang intinya hanya memberikan angin surga pada calon kliennya, calon customernya, untuk nanti selanjutnya direkrut dan diberikan apa yang menjadi misinya.
Ya, semuanya pilihan saja. Yang penting teman-teman yang belum terjadi, yang belum sampai terjebur di sana bisa lebih hati-hati ya. Kita hanya mengingatkan karena kita juga pengalaman panjang model-model seperti itu, maka minimal bisa menjadi bahan untuk kehati-hatian. Kalaupun cocok dengan seperti itu, kita tidak menyalahkan. Monggo silahkan, karena kita juga eh, memberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Kemudian berikutnya kita coba untuk membahas yang lain yang masih terkait dengan cat yang tadi. Kita kembali ke model-model yang ada. Kalau kita baca, kalau kita lihat seperti ini, ya perhatikan ini ada downtrend, eh, ada koreksi, kemudian kembali menguat kembali ya, kembali menekan. Ya, ada downtrend dulu sampai di sini. Kemudian di sini ada penolakan, maka akan membentuk level psikologi. Kemudian sempat turun, kemudian dikoreksi lagi. Sempat turun, koreksi lagi, turun lagi, koreksi lagi, makin lama makin ke bawah, masih dibatasi level psikologi. Kemudian mulai breakout, mulai turun, dibatasi lagi. Selalu kita perhatikan di sebelah kirinya, dibatasi lagi, tidak breakout, mulai muncul lagi penolakan buyer. Kemudian sempat koreksi, kemudian kembali lagi, koreksi lagi, kembali lagi, baru breakout di level psikologi yang sebelah kiri. Ketika level psikologinya double, triple, ataupun mungkin lebih banyak lagi, maka justru akan semakin kuat tahanannya. Ya, misalnya naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, dari sekian banyak level psikologi, dia datar, banyak menyentuh, kok dia di breakout kuat, maka kita bisa manfaatkan untuk fokus di sell. Kita fokus di sell. Apakah ketika seperti itu kita entry langsung profit? Profit atau tidak profit, kita jalankan prosesnya, bukan menjadi kewenangan kita untuk mengatur candle. Ya kalau kita bisa mengatur ya ketika breakout saya masuk sell, saya pengen habis itu turun kembali. Kalau kita bisa mengatur, tapi tidak bisa, tidak semudah itu. Ketika kita masuk sell pun ada kalanya masih koreksi naik. Yang terpenting apa? Tahu batasan resiko, yang penting masih wajar. Ya, bukan ketika kita sell kemudian marketnya naik bingung. Akhirnya di buy, dikunci. Ketika turun lagi, sell lagi, naik lagi, buy lagi. Hancur jadinya nanti. Karena tidak tahu batasan. Tidak tahu di mana tingkat kewajarannya. Tidak tahu market itu di level psikologi, breakout, atau masih konsolidasi. Kalau sudah tidak menemukan semuanya, ya tentu kacau kita dalam membacanya. Artinya kalau belum bisa menemukan, maka kembali harus dilatih skill kita. Latih kembali skill keahlian kita di dalam membaca, di dalam memahami dan praktek. Karena kalau kita tidak pernah praktek, tidak pernah mempraktekkan teori yang kita pelajari, ya step by step yang kita sudah sampaikan, kemudian triggernya sudah kita sampaikan, tetapi kalau tidak pernah dilatih keahlian kita, nanti suatu saat marketnya berbalik tidak sesuai dengan rumus, ya dalam tanda kutip rumus itu yang triggernya, maka kita akan kelimpungan di sana. Kita analisa marketnya naik, kita ambil posisi buy sesuai dengan triggernya sudah ada, sesuai dengan step by step yang kita lakukan betul sudah. Kita ambil posisi buy. Ternyata kenapa turun? Lah memang pasar begitu. Tidak selalu yang kita harapkan itu sama dengan kondisi pasar. Maka untuk menguatkan mental kita belajar banyak dengan recovery.
Kalau kita sudah lulus banyak recovery dengan baik, ketika kita masuk buy atau sell, kita ikuti prosesnya, kita ikuti perkembangannya. Kalaupun berbalik, wajar apa tidak dari kondisi yang ada, berapa kerugian kita, kemudian di wilayah mana marketnya bergerak, apakah searah dengan tren atau melawan, dan sebagainya harus kita perhatikan. Nah, dari sini kalau sudah bisa memahami, gampang sekali dapat profit itu. Ya, kenapa kita bisa menyampaikan gampang? Kita sudah sering live bareng, kalau ketemu langsung, kalau kita ada workshop yang langsung bisa dilihat saja nanti di sana. Pakai real account boleh, karena banyak juga ya teman-teman yang pakai real account. Untuk apa? Menguji yang kita sampaikan ini berpotensi lebih besar atau tidak, atau hanya ngomong saja gitu. Kalau hanya pengen penasaran, ya datang, ikuti saja, praktekkan. Ya, nanti akan tahu, oh caranya begini, oh kesabarannya begitu. Karena tidak selalu kondisi yang memenuhi syarat itu pun tidak selalu kita bisa jadikan peluang, jadikan signal untuk kita entry. Ada banyak aspek, banyak faktor yang harus kita pahami. Ya, khususnya terkait dengan pergerakan candle begini. Diingat, market mau naik mau turun selalu ada petunjuk sebenarnya. Hanya kita yang tidak memahami, kita tidak jeli melihatnya. Nah, perhatikan ketika tadi mau turun, sudah kita sampaikan tebal satu saja, ini sudah menjadi pertanda akan turun kembali. Kemudian dikuatkan satu lagi, ini masih ada peluang turun kembali. Artinya peluang turun kembali itu kita bisa manfaatkan dari trigger yang ada itu untuk entry sell. Dan sesudah profit kita close, bukan berarti oh ini turun nanti sampai di ujung, sampai di bawah ada level psikologi yang bawah. Ya, misalkan begitu. Apakah bisa? Ya bisa saja. Misalkan di sini ada level psikologi, maka saya ambil posisi sell dengan target profit di 17.37. Apakah boleh? Boleh saja. Hanya saja kalau metode yang kita gunakan sniper ini tentu akan kelamaan di situ. Kita akan terkatung-katung duluan. Sebelum menyentuh di sini, ya sebelum menyentuh level psikologi yang kita targetkan, nanti koreksi dulu. Koreksi ini kalau kita tidak mampu membaca potensi dan ya kemungkinan sampai di mana naiknya, nanti bisa keringat dingin. Padahal seharusnya sudah profit di awal. Maka jangan lupa, belajarlah untuk disiplin, belajarlah untuk menerima rezeki yang ada. Ketika sudah profit, maka segera ambil. Jangan menunggu terlalu lama, jangan menunggu terlalu panjang target profit kita. Karena kita bukan trader jangka yang menengah. Ya, target profit satu transaksi kalau kita sekian banyak, 600, 500, 600 begitu, tentu sangat berat kalau kondisi fluktuasinya atau volatilitas pasarnya tidak bergerak panjang, hanya modal seperti ini. Ya, yang ada nanti kita menunggu berjam-jam untuk mendapatkan. Karena itu pandai-pandailah melihat kondisi pasar yang ada. Kita bisa menyesuaikan. Kalau marketnya ramai, panjang, ada volatilitas tinggi, boleh. Tapi kalau ada pergerakan yang kecil, mulai pelan pergerakannya, ini tentu akan sangat sulit untuk kita target yang terlalu tinggi. Target 500 per transaksi misalkan. Nanti kelamaan di sana kita. Ya kalau bisa begitu kita sudah profit tentu ada aturannya. Bukan terus baru bergerak 5 pip, 10 pip kita ambil, itu nanti kita jadi scalper nanti. Capek, dapatnya kecil, waktunya lama, untuk mendapatkan profit yang lebih tentu membutuhkan kerja keras untuk kita selalu entry yang banyak. Maka harus menyesuaikan. Target yang realistis ya, yang gampang, 100, 200 boleh. Ya, sekali lagi mengikuti kondisi pasar. Kalau targetnya kan ada biasanya signal, memberikan signal ini nanti target
buy atau sell sekian, targetnya sekian, TP-nya sekian. Ya kalau saya lihat terlalu jauh. Kalau ini model-model eh, trading jangka pendek ini susah mendapatkan. Nanti begitu masuk TP belum kesentuh, SL sudah kena duluan. Itu yang harus kita pahami. Jadi intinya apa? Intinya trading itu kita tahu di mana peluang yang tepat, di mana kita bisa menentukan entry yang betul-betul berpeluang dan berpotensi dapat profit. Kemudian setelah profit kita bukan menunggu terlalu panjang, terlalu jauh, tapi kita manfaatkan dulu, kita close duluan. Artinya jangan tolak rezeki. Karena itu bagian dari manajemen psikologi, bagian dari psikologi trading, biar trading kita jadi aman. Kalau kita sudah close, maka tenang. Market mau kembali turun, mau kembali naik ya sudah. Kalau dia turun lagi panjang ternyata, jangan disesali. Mungkin rezeki kita di situ. Sebaliknya ketika sampai di situ kemudian naik panjang, maka ya kita terselamatkan di situ. Selalu ada kebaikan di balik semuanya, asalkan ya kita paham di mana titik entry dan exitnya. Ya, kenapa kalau kita ngambil terlalu panjang itu tidak cocok untuk trader jangka pendek? Karena tentu akan membuat kita tidak sabar nanti. Nah, ketidaksabaran itu nanti yang membuat kita nanti bisa lepas kontrol ya, sehingga ambil posisi lagi, kemudian ngambil posisi lagi. Yang itu nanti membuat ketahanan kita makin menipis, membuat modal kita juga makin berkurang banyak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini. Banyak sekali sebenarnya kalau kita pengen tahu panjang lebar, ya tentu ada kalanya nanti suatu saat kita ketemu di mana acara di mana di sambil jalan-jalan, sambil santai, sambil refreshing, ngumpul bareng kita nanti live trading bersama. Nanti saya pandu bagaimana posisi mau masuk, mau entry dengan trigger yang ada di sana, menyesuaikan triggernya ya. Tapi dengan catatan targetnya sesuai dengan kondisi. Kalau kita sampaikan selesai profit, close semuanya, jangan dibiarkan terlalu lama. Nanti kalau dibiarkan pasti bisa terseret, walaupun potensi untuk profit juga lebih banyak. Ya, ada kalanya kita ketemu, kita bisa share bareng sambil ngopi, sambil cari refreshing tempat yang cocok, tentu akan sangat menyenangkan. Tambah keluarga, tambah saudara, pulang bawa profit. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan kalau mau bertanya, biar nanti Selamat ada malam, feedback. selamat malam Pak Wi. Ya, selamat malam Pak. Mau tanya Pak, itu kalau harga turun ya menuju area support misalnya. Ya, Nah itu kita wait and see melihat harga mantul balik baru kita ambil buy atau kita siapkan buy limit itu Pak. eh kalau di level psikologi itu kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai betul-betul dia stabil. Nah, yang kita gunakan kita gunakan apa? Misalkan kita mau menggunakan running, berarti ya saat running itu pas toggle di bawah kita ambil posisi buy dengan cepat. Nah, kalau kita lihat kondisinya sudah panjang bergeraknya, kemudian dia kuat ke bawah, ada level psikologi di sana, ini boleh kita ambil posisi limit, boleh buy limit juga boleh, tapi tidak boleh lama. Artinya kalau sudah ada koreksi naik sedikit kita ambil. Kenapa? Karena kalau sudah menyentuh level psikologi kemudian naik naik kembali, maka di situ nanti berpeluang untuk turun kembali jauh lebih panjang. Dan itu sering sudah kita sampaikan, market saat jalan begitu kita sudah selesai sampaikan betul-betul turun lebih panjang lagi. Ya, contoh misalkan ya ini yang ada ini dia turun. Ya, ketika kita buy limit di sini, buy kita tersentuh, kemudian marketnya ini meskipun masih turun dulu, tapi waktu berjalan akhirnya marketnya marketnya ada koreksi ke atas ini, maka segera kita ambil buy-nya.
buy yang tadi di bawah ini segera kita ambil, segera kita close duluan. Habis itu boleh kita mengambil posisi sell di sini atau kita tunggu juga boleh. Karena kalau sudah dia kembali ke titik pertamanya, maka ini pertanda dia akan jauh lebih kuat turunnya. Gambarnya Pak, Kenapa? displaynya belum berubah. Kelihatan tidak di sana? Ya ya, nah baru tadi masih masih cat ini yang kecil ya ini. Ya. Jadi kalau kita mau manfaatkan di level psikologi ini boleh. Ini level psikologi di ujungnya ini kita pasangi buy limit 17.3797 boleh. 87 ya. Kemudian ketika naik koreksi ini profit sudah selesai close dulu. Nah, selanjutnya perhatikan lagi apakah nanti dia kuat naik lagi atau kembali. Biasanya kalau tebel tekanan ke bawah kuat, ini koreksi sebentar turun kembali. Nah, turun kembali. Maka biasa saya menggunakan ketika menyentuh di sini saya menggunakan buy. Kemudian ketika koreksi buy-nya saya close, kemudian saya ganti dengan sell. Satu, saya tidak melawan arah, yang kedua harganya lebih tinggi. Itu cara manfaatkan, Pak. Ada lagi? Udah Pak. Oke, yang mau bertanya lagi, monggo silahkan. Nah, sambil perhatikan tekanan ke bawah. Ini tekanan yang kuat namanya. Tekanan pelan tapi pasti begini membahayakan, ngeri ya. Ini perlahan tapi kuat, dorongannya kuat. Pokoknya pelan, dia tidak ada koreksi, bertahan lama begini ya. Artinya masih tertahan, tidak koreksi. Nah, koreksi kecil tapi nanti makin tebal lagi. Dia koreksinya tidak sampai panjang, tapi terhenti ya, terhenti sebentar kemudian turun kembali. Itu sangat berbahaya, biasanya akan kuat. Nah, biasanya saya sering manfaatkan kondisi-kondisi yang tebal di bawah itu untuk ambil koreksi sebentar dengan ambil posisi buy dengan cepat. Tentu yang kita ambil hanya koreksi kecil. Habis itu selesai. Kenapa? Karena ini melawan arah. Jangan lupa arusnya menuju ke bawah. Ya, meskipun ini masih imbang kekuatannya. Masih imbang itu apa? Buy dan sell-nya sama. Kekuatannya sama ini. Dan ini nanti berpotensi kembali naik lagi yang model-model begini nih. Ini kalau udah sama kembali. Jadi sama itu apa? Buyer sampai di ujung atas itu kemudian dikembalikan oleh seller dengan posisi yang hampir sama atau sama. Berbeda ketika sudah melewati yang begini. Ini berbeda karena yang ini naik kemudian turun melewati bukan imbang tapi sudah bobotnya berat sebelah, berat yang diturun daripada naik. Kalau yang ini sama bobotnya. Ya, contoh kembali yang bobotnya sama ini. Ini bobotnya sama ini. Ini naik sampai di sini anggap ya. Kemudian turun, ini hampir sama, kekuatannya imbang. Maka walaupun dia berjajar turun ke bawah, berjajar ini seller, ini hati-hati di level psikologi atau di wilayah-wilayah yang dimana di situ kekuatannya sama. Ini berpotensi naik lagi nanti. Nah, yang model-model begini kita harus jeli. Kemudian sampai di atas juga sama ini karena posisinya masih imbang kekuatannya. Nah, naik dan turun sama. Ini kembalikan lagi, bisa dikembalikan lagi nanti. Begitu. Jadi cara mengamati bagaimana dia high dan low-nya kita amati. Nah, berbeda dengan satu arah. Ini cuma turun sebentar, kemudian naik dan naiknya ini sudah melewati di sini. Ini sudah dilewati sudah. Dan sudah satu arah sudah. Ini sudah kalah. Jadi seller sudah kalah telak dengan buyer sudah. Dimakan habis oleh buyer. Maka fokusnya satu arah yang begini. Berbeda ketika tadi yang kita sebutkan tadi. Nah, seperti ini hampir sama juga ini. Ini hampir sama. Kekuatannya hampir sama. Ya, meskipun dimakan habis, tetapi di level psikologi dia tidak mampu, berpotensi kembali naik lagi. Karena kalau sudah hampir sama begini, ini berpotensi naik turun. Kalau masih sore, kalau sudah malam tinggal konsolidasi kecil. Banyak contoh kalau ini satu arah enak. Kalau satu arah enak, kalau tidak satu arah itu begini. Artinya naik kemudian dikembalikan oleh seller. Sama, hampir sama. Kemudian dikembalikan lagi di atas lagi,
kemudian ditolak lagi. Di level psikologinya dia tidak dilewati. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Malam Pak, Ya, silakan. Selamat malam, Pak. tapi menentukan titik level psikologi itu eh, dari macam Pak tadi itu kan Mm-mm. kita yang dari karyawan Ya, itu mesti dipucuk apa masih di pertengahan gitu yang karena saya salah menaruhkan mm-mm. support resisten. Ya, Jadi ketika menyentuh misalnya lah posisi dalam keadaan naik menembus resisten. ya, Nah, ketika kita entry, rupanya tanpa nampak di sebelah kiri lagi ada resisten yang terdekat. ya. Jadi, adakah jarak mungkin resisten atau Oke, resistennya atas gitu lagi? baik. Oke, Pak. Sudah saya tangkap pertanyaannya. Adakah kira-kira jarak untuk mengukur resisten dan support atau jarak level 1 dengan level 2-nya? Jawabannya tidak ada angka pasti. Yang ada kita bisa melihat eh, apa namanya antara level 1 dengan level 2 itu kalau dia breakout yang untuk kita adakah space di sana, adakah ruangan di sana untuk kita nanti mengambil profit ketika ketika kita entry. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu kecil ya terlalu mepet kita tidak dapat memanfaatkan profitnya kemudian marketnya kembali. Nah, kan akan susah nanti. Oke, saya coba contohkan begini yang mungkin meragukan atau mungkin membuat bingung ya. Ngambilnya di ujung, ekor, di body, selalu begitu yang jadi pertanyaan. Nah, kondisi seperti itu yang terkadang membuat kita nanti menjadi eh, tidak yakin ya. Contoh begini misalkan. Nah, di sini ada level psikologi. Saya mengambil dari ujung. Nah, ujung dan body. Kenapa? Karena dua-duanya kena. Kalau saya mengambil hanya yang sumbunya, ya mengambil sumbunya saja, nanti hanya satu. Nah, yang paling utama itu banyak yang disentuh, disitulah menjadi level psikologi yang kuat. Maka saya mengambil dari sini kena, dari sini kena, dari sini kena. Ini level psikologi yang terdekat. Ketika nanti di breakout misalnya, apakah nanti kuat turun? Potensi ada, tetapi dilihat sebelah bawah lagi, adakah level psikologi? Nah, level psikologinya lagi di sini. Nah, masalahnya ketika dekat dengan level psikologi itu breakoutnya di mana? Kalau breakoutnya terlalu dekat dengan yang bawah, maka tidak boleh, tidak usah entry. Kita lebih baik menunggu dulu, menunggu dia kembali ke atas atau breakout ke bawah sekalian. Breakoutnya pun kalau nanggung tidak valid lagi. Misalkan begini, ini breakoutnya di sini, yang ini merah misalkan begini, segini panjangnya. Ini breakout dari level psikologi. Ini saya buat merah. Ini breakout di level psikologi. Tetapi kita ukur kira-kira jaraknya itu ada ndak kita nanti kalau take profit 178 masih potensi sehingga kita bisa entry sell sudah breakout. Kalau berdekatan begini, ini maka kita ukur kalau terlalu dekat jangan entry dulu ya. Kalau misalkan terlalu dekat 100 atau hampir tidak sampai 100, kita tidak usah entry di situ karena berdekatan dengan level psikologi yang selanjutnya karena sangat berbahaya dan berpotensi akan kembali. Berpotensi untuk kembali lagi memantul kembali. Nah, sekarang yang di atas ketika naik level psikologinya di mana yang terdekat. Terdekat itu yang terdekat dari running. Maka saya ngambil di sini dulu. Yang ngambil di sini dulu yang terdekat dari runningnya. Ini kalau kita tarik ke belakang, ini kena semua. Nah, banyak menyentuh. Maka ini level psikologi yang terdekat.
Setelah itu kalau dia breakout, maka dia setidaknya tidak boleh berdekatan dengan level psikologi yang di atasnya. Ya, kalau misalkan breakoutnya di sini, maka ukur jarak tutupnya dengan kita ukur dari titik breakout dengan level psikologi berikutnya. Ini kira-kira ada space enggak, ada jarak enggak? 162. Kalau target kita 100 pip per transaksi, maka ini masih bisa. Kita bisa entry di situ. Ya, sebaliknya kalau nanti breakout kembali atau breakoutnya mendekati yang di atas, yang di atasnya di level di sini, nah ini pun harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang penting ada space-nya. Kalau ada space, ada tempat untuk kita taking profit, take profitnya masih ada, kita bisa ambil posisi. Yang kedua, selain kita melihat itu, perhatikan arahnya. Arahnya kalau sudah mulai naik, kemudian ada koreksi dan dikembalikan, koreksi dan koreksinya itu dimakan lagi, maka ini fokus ke buy, betul-betul buyer mau kuat naik. Artinya sudah breakout yang terdekat di sini dulu ya. Nah, di sini dulu. Kalau sudah dilewati minimal hijau ini berarti sudah memakan yang merah, artinya sudah persiapan ancang-ancang mau naik. Struktur candle selalu kita baca, 3 candle terakhir, 1 candle terakhir itu selalu kita baca. Ya, seperti itu jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya, yang lain mungkin mau bertanya terkait dengan cara baca, terkait dengan pemahaman bagaimana menentukan level psikologi, bagaimana menentukan titiknya. Yang terpenting sebenarnya sudah kita sampaikan semuanya, hanya butuh latihan, butuh skill untuk kita selalu asah di sana.